temanya menarik. Nah, bukan saya yang buat, ada tim yang buat tema ini. Ya, keren. Ada tanda seru. Makanya belajar. Terus tanda seru banyak. Supaya jangan bodoh. Nah, itu temanya. Ngapain sih kita harus belajar? Nah, ini dia. Kita harus menyadari bahwa antara manusia dengan binatang, ya, logika kita berkata begini. Harusnya binatang dong harus belajar. Kan mereka bodoh. Betul tidak? Seringkali kita beranggapan begitu terhadap mereka. Tapi sesungguhnya kita harus belajar dari mereka. Wow. Kenapa? Karena mereka itu tidak perlu belajar. Contoh ya, maaf. Seekor anak kuda nggak perlu diajar jadi kuda, dia akan otomatis jadi kuda. Ya, seekor anak burung, mau jenis burung apa saja, nggak usah diajari suruh terbang, nggak usah diajari jadi burung, mereka akan otomatis jadi burung. Ikan, ngapain kita ngajari anak ikan berenang, nganggur apa? Mereka akan jadi ikan dengan sendirinya. Pokoknya semua binatang tidak perlu diberitahu mereka itu binatang apa, itu otomatis. Maka itu seringkali kita menganggap mereka bodoh. Maaf ya, ternyata kita lebih bodoh dari mereka. Waktu saya masih kecil, ya, saya tuh senang lihat burung-burung, ya, apalagi sarang burung itu. Nah, coba kita belajar dari mereka ya. Hebat, nggak pernah ada burung sekolah arsitek. Betul? Nggak ada burung sekolah teknik sipil. Percaya nggak? Anak-anak kalian semua ngikuti dia melihat dengan jelas. Sampai hari ini jarang sekali, dengarkan, jarang sekali kita menemukan ada sarang burung itu jatuh. Perhatikan saja. Mungkin 1-2 ada, tapi hampir nggak pernah. Nah, bayangkan sarang burung itu nggak pernah diikat loh. Saya masih kecil memperhatikan, ya, seekor burung terbang, dia bawa ranting atau rumput atau daun kering sampai ke sebuah dahan. Pernah nggak perhatikan? Nggak ada burung lain bilang, tolong pegangin dulu di sana ya, nanti aku balik lagi. Nggak ada burung seperti itu. Bayangkan dari helai pertama, lembar pertama ditaruh, itu kan berapa kali pasti yang jatuh dong, sampai bisa ngumpul sekian banyak. Terus ditumpuk, dia anyam, gak punya tangan. Bayangkan itu, gak diikat, gak ditaruh begitu saja. Lihat, gak roboh, gak jatuh, gak terbang. Rumah orang, berapa banyak gempa bumi roboh, kena banjir roboh. Padahal sekolah arsitek, baru pakai fondasi. Nah, inilah beberapa bukti bahwa binatang itu nggak perlu belajar apa-apa, mereka sudah ngerti. Lihat cara mereka survive di alam. Luar biasa, di tengah badai, musim dingin, kalau di negara 4 musim, mereka bisa tetap hidup. Padahal mereka nggak punya persediaan apa-apa. Tapi kita, lihat keadaan kita, sudah sekolah, sudah belajar, masih juga sering mengalami kegagalan, mengalami kesalahan. Nah, ini tolong semuanya dengar baik-baik. Kalau binatang, anak-anak mereka nggak perlu diajar jadi seperti induknya, mereka otomatis. Coba perhatikan, apa jadinya kalau anak orang nggak diajar jadi orang? Pasti jadi orang-orangan. Catat itu. Loh, betul tidak? Kalau anak orang nggak diajar jadi orang, mereka pasti jadi orang-orangan. Maka itu yang perlu belajar itu manusia, bukan mereka. Nah, bahkan satu kali ketika saya sudah ngerti firman Tuhan, Tuhan Yesus kan berkata, belajarlah kepada burung. Nah, ini anak-anak muda ya, perhatikan. Perlu kalian belajar dari burung. Salah satu, ternyata tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang untuk betinanya. Wih, itu luar biasa loh. Pantas Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Nah, maka itu gadis-gadis, salah satu persyaratan. Kalau nanti kamu menentukan siapa calon suamimu, ya,
setelah orang tua kalian setuju, setelah gembala kalian setuju, pertanyaan final. Kamu punya pintu berapa? Harus itu. Apa artinya punya pintu? Punya rumah. Nah, apalagi yang cowok. Firman Tuhan berkata, Kejadian 2:24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, perhatikan ya, mama-mama yang punya anak kesayangan, cowok, tidak boleh kalau anak itu menikah ngajak istrinya tinggal serumah dengan mama mertuanya. Nggak bisa. Satu dapur nggak boleh dua koki, berantem itu nanti. Itu prinsip yang luar biasa. Maka itu gadis-gadis, tanya calonmu punya pintu berapa. Kalau calonmu jawab, aduh aku baru punya pintu satu, jangan menikah dengan calon suami yang rumahnya pintu satu. Itu sel penjara. Ingat itu baik-baik. Ya toh, minimal 4 pintu lah. Ya, itu harus ada. Nah, ini yang luar biasa. Tolong ya orang-orang kaya juga konglomerat belajar dari burung. Saya itu kagum. Saudara, mungkin saya salah. Tapi setahu saya, ada gangguan Jen? Nah, setahu saya, ini tolong semuanya perhatikan. Yang di sini, yang di rumah, di mana saja. Tidak ada burung yang menggunakan sarangnya untuk kedua kalinya. Itu nggak pernah ada. Saya sampai kaget. Padahal, ayo kita ngaku jujur. Buat kita, buat sarang burung seperti mereka buat, itu susah atau mudah? Awas bilang mudah, sombong sekali kamu. Coba besok ikat tanganmu ke belakang, pakai mulutmu cari rumput, cari apa, buat sarang burung. Kalau bisa, ayo. Itu yang ngomong bisa, mudah, awas kamu. Nah, bayangkan, begitu susahnya mereka buat, begitu telurnya menetas, anak-anaknya sudah bisa terbang, ditinggal sarang itu. Nanti kalau mau kawin lagi, buat sarang baru. Ada nggak sekaya-kayanya konglomerat mau menikah buat rumah? Begitu rumah jadi, mereka menikah. Berapa tahun kemudian anaknya lahir, anaknya besar, rumahnya dibuang. Keren betul itu konglomerat. Nggak ada. Ngerti? Jadi binatang itu jauh lebih pandai daripada kita ternyata. Ini yang kita harus belajar. Maka itu yang namanya manusia, sampai umur berapapun, kita harus terus belajar. Terus belajar. Bahkan kita menemukan sampai hari terakhir hidup kita, waktu kita mau meninggalkan dunia ini, kita harus belajar baik-baik loh. Belajar mempersiapkan semuanya itu. Jadi yang namanya belajar tidak hanya cukup setelah kuliah S1, S2, S3, enggak. Selama kita masih hidup di dunia, kita harus terus belajar supaya jangan bodoh. Ayat pertama kita lihat Efesus 5 ayat 17. Nah, ayat ini sangat jelas untuk kita harus belajar. Mengapa harus belajar? Lagi sekali, menjadi binatang nggak perlu belajar sampai mati ya begitu. Tapi menjadi manusia harus belajar sampai nafas terakhir kita. Efesus 5 ayat 17. Udah, ayo semuanya baca. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jelas sekali. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah. Bagaimana supaya nggak bodoh? Berusaha untuk mengetahui kehendak Bapa di surga. Jadi menurut firman Tuhan ini, orang bodoh bukan orang nggak bisa baca tulis, bukan. Buat Bapa di surga, orang bodoh adalah orang yang nggak ngerti apa kehendak Tuhan. Mengapa untuk mengerti kehendak Tuhan saja kita perlu belajar supaya tidak bodoh? Ini dia. Kembali saya beri contoh tentang binatang. Jangan ada yang tersinggung kalau saya bicara ini. Maaf ya. Binatang itu dari dia lahir, dari dia netas, sampai dia mati,
Lah matinya binatang ada macam-macam. Dimakan mereka predatornya, kadang-kadang kita juga makan mereka, ya, atau mereka mati tua. Mereka itu dari mereka lahir jadi binatang itu sampai mereka mati. Mereka tidak punya pilihan. Mereka nggak punya kehendak. Mereka nggak punya keinginan macam-macam. Keinginan mereka, kehendak mereka, pilihan mereka cuma satu. Lahir, makan, kawin, berkembang biak, tunggu mati. Nggak punya masalah mereka itu. Renungkan ini. Binatang itu secara fakta tidak pernah punya masalah dalam hidup mereka. Kenapa binatang nggak punya masalah? Karena mereka hidup hanya satu tujuannya. Mereka nggak punya keinginan lain. Renungkan, banyak orang belum mengerti fakta ini. Ajak anjing kesayangan saudara ke mall atau belanja ke pasar. Tanyain, kamu pengen apa? Nggak ada apa-apa. Menu makan mereka, dari sejak mereka bisa makan sampai mereka mati, menunya nggak pernah berubah. Saya pernah ngitung ini, ya. Saya pernah ngitung. Istri saya tahu itu. Oh ya, istri saya ikut juga ini via Instagram. Maksimal. Saya bisa makan makanan masakan yang sama untuk 3 hari. Setelah itu pasti enak. Betul, tapi tolong ya para istri yang suamimu manjanya luar biasa. Tiap hari minta ganti makanan, masakan baru. Sudah nggak usah repot-repot. Besok kasih uang dia suruh belanja sendiri, masak sendiri. Daripada repot terus ngomel terus nuntut istrinya. Awas itu ya, ada suami seperti itu. Nah, itu manusia. Menu makanan kita berubah terus. Coba bayangkan kalau binatang kayak kita. Tuhan repot. Mereka tiap hari ganti menu itu makanannya. Nah, maka itu binatang nggak perlu belajar apa-apa. Mereka nggak pernah punya masalah. Karena keinginan mereka ya cuma satu itu. Nggak bisa berubah-berubah. Ayo, bayangkan. Kalau sampai ada singa rindu ke salon. Siapa mau ngurus rambutnya? Betul tidak? Waduh, luar biasa binatang itu. Jadi saudara, hanya manusia yang harus tahu apa kehendak Tuhan. Maka itu Efesus 5:17 ini jelas sekali. Usahakanlah supaya kamu jangan bodoh. Bagaimana supaya kita tidak dikatakan bodoh? Usahakan untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Itu dia. Saudara lihat hari-hari ini memang susah sekali. Nggak tahu lah. Ini konspirasinya siapa. Lihat sejak Lebaran yang lalu. Sampai seminggu ini. Ya. Setelah PPKM untuk Jawa dan Bali. Betapa susahnya ngatur yang namanya orang itu. Susah sekali. Diberi peraturan melawan. Lihat ini. Semua kita jadi rugi. Karena sekian kelompok orang nggak mau turut, nggak mau tunduk pada peraturan pemerintah. Karena maunya sendiri. Suami istri pasti akan suka perang. Nggak cuma ribut loh, perang di rumah. Ketika suami nggak bisa ngerti kehendak istrinya, ketika istri nggak bisa ngerti kehendak suaminya, itu pasti perang. Anak-anak yang sering ribut dengan orang tua, papa mama sering ribut dengan anak, karena dua partai ini saling ngotot untuk menuntut keinginannya dipenuhi oleh partai yang lain. Betul tidak? Kenapa ada perang? Sama. Ketika kita ngotot pada keinginan kita sendiri. Wih, ngeri sekali saudara. Maka itu supaya kita tidak bodoh. Sepanjang hidup kita. Harus terus belajar. Terus belajar. Maka itu. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak disebut orang Kristen. Tapi murid Yesus. 28 pasal Kisah Para Rasul. Jelas sekali. Dari mulai pasal pertama sampai pasal terakhir 28. Kisah Para Rasul menulis murid. Nah, begitu kita mendengar kata murid, langsung yang muncul di benak kita
adalah belajar. Namanya murid kok. Maka itu kalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harus belajar. Terus belajar. Supaya berkenan kepada guru kita. Oke, Lukas 14. Ada 3 ayat penting yang kita harus tahu persyaratan untuk menjadi murid Yesus. Saya ulangi, persyaratan untuk menjadi murid Yesus ada di Lukas 14. Yang pertama ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Ya, Lukas 14 ayat 26. Ayo kita semuanya belajar. Ya, senang saya melihat anak-anak muda mau buka Alkitab, luar biasa. Ayo buka Alkitab ya semuanya. Lukas 14 ayat 26. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara perhatikan kalimat terakhir. Tidak dapat menjadi muridku. Lagi sekali ciri murid itu adalah belajar. Nah, untuk bisa belajar menjadi murid Yesus, ini persyaratannya. Wih, luar biasa. Nanti saya akan bahas. Ayat kedua, masih pasal 14, ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku. Syarat kedua. Syarat ketiga, ayat 33. Masih Lukas 14 juga. 1, 2, 3. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia dapat menjadi muridku. Nah, inilah 3 ayat saja. Saya ulangi, inilah 3 ayat saja. Sebetulnya saudara, kalau persyaratan jadi sesuatu cuma 3 syarat. Mudah atau susah? Banyak atau sedikit? Sedikit, mudah. Tapi untuk kita layak menjadi murid Tuhan Yesus, 3 persyaratan ini gak mudah kita lakukan. Maka itu sepanjang umur hidup kita harus belajar. Untuk kita layak disebut murid Tuhan Yesus. Coba renungkan. Cuma 3 syarat. Cuma 3 loh. Enggak banyak. Tapi untuk menggenapinya itu pelajaran seumur hidup. Maka itu kalau tema kita hari ini, maka belajar supaya kita jangan bodoh. Karena kalau kita tidak belajar dengan baik, kita jadi bodoh, kita nggak bisa mengerti kehendak Tuhan, kita nggak layak menjadi muridnya. Saya mulai dari yang ketiga. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Miliknya itu apa? Ya terserah, saudara punya apa hari ini? Punya rumah, punya mobil, punya uang, punya ini, punya itu, semuanya. Nah, apa itu kata melepaskan? Melepas itu gini loh. Pegang sesuatu, tapi nggak digenggam. Ngerti nggak? Di tangan ini ada duit, 10 miliar misalnya. Di tangan ini ada emas sekian kilo. Di tangan ini ada macam-macam. Tapi kita nggak genggam. Ini dibuka saja begitu. Hai jujur, mudah atau susah? Maka itu Tuhan Yesus berkata, orang kaya susah masuk surga. Karena melepaskan milik ini susah sekali. Maaf jangan tersinggung ya. Ini belajar, seumur hidup harus belajar. Kalau mendengar firman ini, maaf. Yang mudah mati, yang cepat mati, gampang mati itu orang kaya atau orang miskin? Maaf loh ini saya cuma tanya. Ayo, yang gampang matinya orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Mau mati langsung merem. Nggak mikir apa-apa, nggak punya apa-apa. Maaf saudara.
Maka itu ini syarat nomor 3 yang paling berat di antara semuanya. Kita harus belajar seumur hidup. Punya, ya ini istilah. Punya, tapi tidak merasa memiliki. Wow. Ayo, itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Susah. Punya kok nggak merasa memiliki bagaimana? Tapi saudara dan saya akan layak disebut muridnya kalau kita menggenapi syarat nomor 3 ini. Lepaskan dirimu dari segala miliknya. Maka itu selama saya hidup, tanya istri saya, tanya anak-anak saya. Saya tuh nggak pernah takut kehilangan apa-apa. Kenapa? Saya mau belajar terus untuk melepaskan. Ya, bukan sering ya, pernah kehilangan, pernah. Tapi saya nggak pernah panik. Kenapa? Ya namanya orang hidup ya wajar dong akan kehilangan sesuatu. Maka itu saya marah kalau ada murid Yesus begitu beli barang yang berharga, begitu sampai rumah terus tumpah tangan didoakan, Tuhan dalam nama Yesus supaya ini nggak rusak-rusak, supaya nggak hilang. Saya tengking balik orangnya gitu dalam nama Yesus. Lu bayangkan kalau Tuhan jawab doamu, pabriknya langsung tutup, nggak ada yang beli lagi, tahu nggak? Ngawur aja doa kayak begitu. Jadi lepaskan. Kata lain, bukan cuma mempunyai tapi tidak memiliki, tapi kata lain adalah nggak takut kehilangan apa-apa. Maka itu supaya nggak takut kehilangan apa-apa, ya jangan punya apa-apa. Amin. Gampang tuh. Saya pernah marah kepada orang Kristen ini, mau pergi sekeluarga, terus doa, Tuhan kiranya Engkau jaga lindungi rumah kami. Saya langsung stop doanya, doa ngawur kamu itu. Nah kalau kamu pergi Tuhan Yesus jadi satpammu, nah dianya nggak ngikutin kamu dong, enak saja. Nah saya ngajari begini, kalau di rumahmu nggak ada barang berharga, semuanya plastik, dan asal semua pintu sudah kamu kunci, pergilah, nggak usah kepikiran. Kalau maling mau masuk, kecelek dia yang plastik semuanya barang murah di pasar juga banyak. Ngerti nggak konsep itu? Jadi tenang, hidup ini tenang. Ayo belajar untuk tidak takut kehilangan apa-apa, karena memang kita nggak pernah punya apa-apa. Saudara, salah satu mata pelajaran supaya syarat ketiga kita lulus jadi murid Yesus, selalu ingat, jangan pernah lupa, sekaya apapun kita sekarang, semua manusia itu asal usulnya orang miskin karena lahir telanjang. Nah, kalau kita ingat asal usul kita, kita diberkati sampai kaya pun, kita nggak akan lupa asal kita itu telanjang. Jangan lupa itu. Maka hidup ini jadi tenang. Nah, itu cara kita belajar untuk bisa jadi murid Yesus. Lepaskan diri dari segala apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ini yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Penting sekali. Coba kita lihat 1 Korintus 7. Ya, 1 Korintus 7 ayat 30. 1 Korintus 7 ayat 30. Nah, supaya kita makin mantap untuk tidak gagal jadi murid Yesus, karena kita belajar terus sepanjang hidup ini belajar. Udah 1 Korintus 7 ayat 30. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Ya. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Artinya gini, saya stop dulu. Jadi hari-hari ini saudara, banyak kesedihan karena COVID. Keluarga ada yang meninggal, orang kita kasih meninggal, sedih. Kita harus terima keadaan ini. Tapi jangan berlarut-larut. Kalau kita lagi gembira, wah kita dapat berkat Tuhan. Waduh, kita dapat apa itu bonus, kita menang tender, segala macam. Jangan berlebihan gembiranya, biasa-biasa saja. Oke ya, lanjut. Dan orang-orang seolah-olah tidak memiliki Nah, apa ini yang mereka beli. Kenapa Tuhan berkata, kalau kita bisa beli ini, bisa beli itu, tapi seolah-olah kita tidak membeli. Terus, masih belum selesai? 31 ya. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi
Ya. seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab Dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. nah, ini loh saudara. Sebab dunia yang seperti kita kenal sekarang akan berlalu. Apa berlalu? Fana. Jadi Tuhan berkata, kalau kita bisa beli ini, bisa beli itu, jangan merasa itu memiliki. Akhirnya Paulus kehabisan kata-kata. Pendeknya. Ngerti gak kata? Habis sudah. Kalau kita mempergunakan barang-barang duniawi, hati kita nggak boleh lengket melekat ke situ. Sebab dunia yang kita kenal akan berlalu. Ngeri sekali. Selama COVID ini saudara, maaf ini. Ya, selama COVID ini. Ketika saya mengikuti orang-orang kaya yang meninggal. Biasanya, apalagi orang Tionghoa. Kalau meninggal itu dibuat acara yang wah bukan. Tapi COVID ini. Untuk ngikuti sampai pemakaman pun itu terbatas. Di situ kita melihat akhir daripada kefanaan di dunia ini. Apa yang kita mau pertahankan? Maka itu ayo kita terus belajar untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, kembali ke Lukas 14. Sebagai murid Yesus, saudara dan saya harus siap tiap hari pikul salib kita dan menyangkal diri. Deny myself. Apa itu pikul salib? Ya, tantangan-tantangan yang ada setiap hari harus kita hadapi. Kita difitnah, kita disalahkan, kita dituduh, kita ditipu, kita disakiti. Waduh, itu enggak enak. Kalau memang Tuhan izinkan, saudara dan saya harus pikul salib itu, pikulah. Tanpa kita balas pada orang itu. Dalam tradisi kerajaan Romawi pada masa itu, ya, seorang penjahat sudah divonis mati. Nah, ingat hukuman Romawi itu hukuman salib. Tapi eksekusi belum tiba. Orang itu nggak dipenjara dalam berapa kasus. Terus gimana? Tapi persyaratannya, kalau dia mau keluar rumah, mau kemana saja, dia harus bawa salib itu. Ini tradisi. Nah, begitu mereka yang divonis mati, tapi belum waktunya eksekusi, boleh keluar rumah silakan. Tapi kemana-mana bawa salib. Dan orang-orang yang melihat pasti berkata, oh nggak lama mati ini, nggak lama mati ini. Karena bawa salib itu. Nah, itulah syarat yang kedua untuk layak menjadi murid Yesus. Yang hobinya adalah belajar. Belajar tiap hari untuk menyangkal diri. Aku punya, tetapi tidak memiliki. Itu berat loh saudara. Lebih baik nggak punya apa-apa. Ya memang nggak punya apa-apa, ya nggak memiliki dong. Tapi kalau punya tidak memiliki, itu namanya menyangkal diri. Artinya, aku bisa, tapi aku tidak mau melakukan. Coba, sekarang ini loh, sambil kita dengar firman, maaf, bisa nggak pikiran kita pikiran cabul, pikiran porno? Bisa. Bisa nggak pikiran kita, nanti aku habis belajar firman, aku mau cari alkohol, aku mau mabuk? Bisa. Habis ini, aku mau judi? Bisa. Tuhan nggak pernah melarang dalam arti begitu kita mau berbuat salah terus lengkap kita jubat kaku. Enggak. Bebas kita ini untuk melakukan kehendak kita. Maka itu lagi sekali, jangan bodoh, tapi usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita sekarang bisa buat dosa, tapi kita enggak mau. Itu namanya menyangkal diri. Itu syarat kedua. Syarat pertama, barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, keluarganya semuanya, bahkan nyawanya sendiri, itu enggak layak jadi muridku. Nah, untuk mengerti itu, pakai hukum militer. Prajurit tidak bisa membantah kalau komandannya merintah. Maka itu semua prajurit cuma ada dua kata, siap, laksanakan. Nah, begitu ada berkata siap, laksanakan, nggak boleh berkata, tapi izinkan menjenguk istri melahirkan. Nggak bisa. Prajurit harus lebih tunduk dan lebih mengasihi komandannya daripada keluarganya. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi bukan berarti benci terus kita nggak suka keluarga kita. Tidak. Artinya lebih
mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak keluarga. Maka itu supaya tema ini tetap jadi kenyataan buat hidup kita, maka belajar supaya jangan bodoh. Yaitu karena tiap hari kita harus belajar untuk mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena yang namanya manusia punya banyak keinginan, punya banyak kehendak. Maka itu kita perlu dilatih, belajar terus supaya kita jangan bodoh. Dan belajarnya adalah berusaha untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Kalau kita pernah kenal Maria, Ibu Yesus, inilah sebuah contoh murid yang luar biasa. Coba ingat, di zaman itu pasti banyak gadis. Betul nggak? Zaman itu pasti banyak gadis. Kenapa dari surga Papa hanya memilih Maria? Padahal banyak gadis loh. Ya karena hanya Maria yang tidak punya kehendak lain kecuali mengikuti kehendak Tuhan. Coba baca Lukas 1:38. Nah inilah yang buat Maria itu berkenan kepada Bapa di surga dan dia nggak dianggap bodoh. Lukas 1:38. Ayo kita semuanya baca. Setelah Gabriel menjelaskan, menerangkan kepada Maria apa kehendak Tuhan untuk hidupnya, yaitu supaya dia menghamil Yesus tanpa menikah. Oh, risikonya berat loh zaman itu. Lukas 1:38. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayo kita bongkar. Kalau kita membaca begitu saja rasanya enteng ya. Setelah Maria dengar penjelasan Gabriel dan ia berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan karena aku ini hamba Tuhan. Ayo jujur. Berat atau ringan? Berat. Apa? Beratnya kenapa? Mati. Hamil sebelum menikah zaman itu mati. Tapi mengapa Maria bisa begitu ringan menjawab, jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara perhatikan. Supaya kita jangan bodoh, maka itu kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kalau tidak kita akan bodoh. Nah, kehendak Tuhan yang dialami, dilakukan, ditaati, dituruti oleh Maria, itu cuma satu risikonya, mati. Zaman itu masih berlaku hukum yang begitu berat. Anak-anak muda, belajarlah kalian seperti Maria untuk taat, untuk tunduk dalam peraturan itu. Itulah kehendak Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi. Binatang tidak pernah punya masalah yang fatal karena mereka selama hidup dari lahir sampai mati keinginannya cuma satu. Binatang nggak punya keinginan yang lain. Beda dengan kita manusia. Terlalu banyak keinginan kita. Masa umur kita berubah. Setiap usia kita berbeda lagi keinginan kita masing-masing. Betul tidak? Itu manusia. Kalau binatang tidak. Dari dia lahir sampai mati ya begitu terus. Nggak ada masalah apa-apa. Maka itu selama kita hidup harus selalu belajar. Untuk menaklukkan ego kita, kehendak kita. Jadi Tuhan pilih Maria karena memang Tuhan tahu Maria ini taat, Maria ini tunduk. Luar biasa hidupnya. Nah Tuhan Yesus saja kita belajar. Ini Tuhan Yesus. Lihat Lukas 1 ayat 51. Lukas 1 ayat 51. Kita kan menemukan sebuah fakta. Seorang Tuhan, kalau saya pakai bahasa manusia, seorang Tuhan bisa seperti itu. Lukas 2:51, maaf bukan Lukas 1. Ayo ulangi. 1, 2, 3.
Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Firman ini keren sekali. Jadi waktu umur 12 tahun ada masalah dalam hidup Tuhan Yesus. Maka itu orang tua, papa mama, anak-anak yang usia kepala 1 mulai 11, 12 seterusnya pasti akan bermasalah dengan orang tuanya. Kenapa? Karena itu masa puber. Maka itu hebat Alkitab ini. Satu-satunya peristiwa dalam 30 tahun umur Yesus, dari lahir sampai umur 30 dia baru melayani. Itu di Lukas 3 ditulis. Nah, selama 30 tahun itu hanya ketika umur 12 tahun tertulis dia ngapain. Dan yang nulis Lukas lagi. Kenapa Matius, Markus, Yohanes gak menulis? Karena mereka bukan dokter. Lukas ini dokter. Maka itu dia teliti soal umur dan teliti soal perkembangan kejiwaan seorang manusia. Berarti masa puber itu sudah sejak ada manusia di dunia. Masa puber itu masa yang paling bergejolak. Maka itu papa mama, anak-anak yang usia remaja, kita nggak boleh jadi papa mama buat mereka. Kita jadi teman mereka. Maka itu Tuhan Yesus sengaja tertinggal di Yerusalem. Nah, setelah ketemu ayat ini dahsyat. Maka Yesus pulang ke Nazaret, ikut mereka. Siapa mereka? Yusuf dan Maria. Keluarkan kalimat ini. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. BIS version. Kemudian Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Taat kepada mereka. Terus semua hal itu disimpan oleh ibunya di dalam hatinya. AYT itu AYT ya? Itu BIS. Oh, AYT-nya coba. AYT. Lalu Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan menuruti mereka. Menuruti. Namun ibunya menyimpan perkataan itu ada dalam TSI. hatinya. TSI-nya coba. Lalu dia pulang bersama mereka ke Nazaret dan dia selalu taat kepada orang tuanya. Ya. Nah, kalau Tuhan Yesus saja perlu asuhan, perlu didikan, perlu arahan orang tua. Yesus yang adalah Tuhan loh saudara. Logikanya nggak perlu. Maka itu sombong sekali kita. Kalau kita malas belajar, padahal menyebut diri murid. Tuhan Yesus saja belajar untuk taat dalam asuhan, didikan, arahan, bimbingan orang tua. Maka itu anak-anak, mungkin kami bisa salah sebagai papa mama, sebagai manusia. Tapi kami berusaha untuk yang terbaik buat kalian. Maka itu ayo ya, antara orang tua dengan anak orang tua, kita kerjasama. Kita belajar terus. Sepanjang umur hidup ini, tidak boleh stop belajar. Karena tiap hari ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa terjadi di hidup kita. Betul tidak? Tiap hari perubahan-perubahan ini luar biasa. Apalagi yang namanya teknologi. Apalagi yang namanya IT, Information Technology. Wih, kalau kita nggak belajar tiap hari, ya, yang suka IT, suka komputer, seminggu aja kalian nggak belajar, ketinggalan sudah. Karena perkembangannya luar biasa. Seminggu pun sudah kelamaan. Terus kita harus meningkatkan kerinduan kita untuk belajar hal apa saja dalam hidup. Apalagi yang dari Bapa di surga. Wih, itu banyak sekali. Maka itu saudara, belajar untuk menaklukkan ego kita. Karena ego ini yang membuat kita nggak mau belajar. Karena merasa cukup, merasa sudah bisa. Rugi. Selalu belajar dan suka belajar. Karena itu kerinduan Tuhan atas kita semuanya. Maka kalau kita suka belajar, percayalah, makin hari kita makin diperkaya oleh kebenaran itu. Makin hari kalau kita belajar ilmu pengetahuan, kita diperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Tiap hari seperti itu. Begitu kita melek mata, kita sudah siap. Aku belajar apa ya? Aku belajar apa? Maka itu hanya Bapa di surga. Maaf,
Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menulis kecuali Alkitab. Selalu baru tiap pagi. Nah, kalau tiap pagi selalu baru, berarti setiap hari dalam hidup kita pasti ada sekian hal-hal baru yang kita harus pelajari. Maka itu kalau hari itu kita lewati dengan santai, kalau hari itu kita lewati dengan malas-malas, rugi besar. Sebab besok ada yang baru lagi. Kalau hari ini yang baru kita kelewatan, rugi besar. Bayangkan itu. Maka itu kok kita belajar doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu. Oke? Kenapa ada kalimat itu? Jadilah kehendak-Mu. Dan kata waktu doa Bapa kami adalah present tense. Hari ini. Berarti minimal dalam satu hari ada satu kehendak Bapa yang baru untuk kita lakukan. Itu minimal, saudara. Saya percaya kalau kita semuanya ditemukan oleh Bapa, suka nurut, taat, suka belajar, saya percaya dalam satu hari Bapa akan berikan 3, 5, 6 kehendak yang baru setiap hari. Tergantung dengan keseriusan kita untuk belajar hal-hal yang baru. Terus kalikan 365 dalam setahun. Luar biasa. Jadi apa hidup ini? Satu kehendak Bapa saja yang kita bisa dapat dan kita kerjakan hari ini, maka sampai 31 Desember setiap tahun ada 365 tingkatan yang kita bisa capai. Kalau Papa melihat kita serius belajar, maka dia akan tes kita. Aku kasih 2, mampu enggak? Wih, mampu. Dia tambah 3. Wih, mampu. Tambah 4. Dia mampu juga. Wih, bayangkan saudara, bagaimana model hidup murid-murid Yesus ini. Maka itu kalau kita nggak mau belajar, rugi. Setiap hari minimal ada satu hal yang baru yang Papa sediakan buat kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita kalau tiap hari kita dapat hal yang baru? Pasti hidup ini bergairah, hidup ini semangat, hidup ini nggak bisa malas-malas karena nunggu besok ada apa lagi ya, besok ada apa lagi ya. Nggak pernah puas, selalu begitu. Maka itu kalian anak-anak muda, awas kamu ya, umurmu baru kepala 2 atau kepala 1, tapi sudah kayak opa-oma begitu. Awas kamu, nggak ada semangat, nggak ada gairah untuk hidup. Terus kamu jangan nyalakan orang tuamu. Ya pas orang tuaku begini, orang tua begitu, enggak. Orang-orang sukses tidak sedikit yang berasal dari keluarga yang hancur. Wow. Tapi mereka bisa sukses. Karena mereka nggak nyalakan orang tuanya. Mereka berjuang sendiri. Mau belajar untuk mencapai hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Jelas ya? Maka itu kalau tiap hari kita mau belajar, ayo anak-anak muda, semangat untuk kalian menemukan hal baru. Jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan menyalahkan gurumu, ya karena dia ngajarin nggak enak, bukan. Jangan nyalahkan teman-temanmu, ya karena mereka mempengaruhi aku untuk nggak belajar, jangan. Semua yang menentukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka kalau kita bisa belajar seperti itu, tiap hari kita akan jadi orang-orang hebat. Nah, siapa pengajar kita? Harus tahu, Roh Kudus. Dia yang ngajarin kita. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus itu yang ngajar kita. Oh, terima kasih Papa. Ini lihat siapa yang ngajar kita. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Ayo, sudah? 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, disebut murid, Tuhan gak cuma menyebut kita murid, tapi Papa menyediakan guru yang hebat.
Di dunia ini tidak ada profesor sehebat apa yang bisa menguasai sampai 5 atau 6 mata kuliah. Enggak bisa. Tapi Roh Kudus mampu mengajar kita tentang berapa hal. Saya baca berapa hal, anak-anak muda kalian lihat berapa hal yang Roh Kudus bisa ajarkan kepada kita. Ayo, ini penting. Iya, segala sesuatu. Ayo anak-anak muda, perhatikan. Kalau tiap hari kalian mau belajar dari Roh Kudus, guru kita yang hebat itu mengajarkan segala sesuatu. Artinya nggak ada yang membosankan, nggak ada batasnya. Dan hebatnya guru kita ini profesinya penghibur. Itu yang unik. Bayangkan kalau kita diajar oleh seorang pribadi, seorang guru yang suka menghibur, pasti muridnya jenius gak? Pasti, karena ngajarnya menyenangkan dan yang belajar juga jadi semangat. Itu Roh Kudus, segala sesuatu tidak terbatas. Di dunia ini tidak boleh ada orang berkata nomor sekian sampai nomor sekian miliar itu segala sesuatu, yang nomor berikut bukan. Enggak begitu. Yang disebut segala sesuatu ya semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Nah kita belajar terus, nggak akan habis-habisnya. Dan indahnya lagi, lihat tugas kedua dari Roh Kudus. Dia nggak cuma mengajar kita, tapi dia akan ngapain? Mengingatkan kita. Coba saudara lihat kalimat itu. Apa artinya? Kalau dia nggak cuma ngajar, tapi dia juga mengingatkan kita. Berarti nggak ada alasan. Oh saya lupa. Awas kamu bilang lupa. Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan semua pelajaran yang dia berikan kepada kita. Bagaimana kita nggak jadi pandai? Tapi lagi sekali, untuk bisa belajar dengan baik, cuma pilih satu. Lakukan kehendak Tuhan. Usahakanlah kamu mengerti apa kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri kita sendiri, ego kita, aku kita. Bukan. Tapi kehendaknya. Maka berbahagialah setiap kita kalau kita bisa mengerti apa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Wih, itu luar biasa saudara dalam hidup ini. Keren bukan? Dan Roh Kudus tidak hanya mengajar kita tentang segala sesuatu. Lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat 10. Apalagi yang guru kita ini kerjakan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Apalagi yang dia kerjakan buat kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Ayo semua, khususnya anak-anak muda, kalian semangat ya. Semangat. Maka itu saya yang sudah umur sekian selalu semangat untuk belajar. Tiap hari saya tuh ingin tahu Papa menyediakan hal baru apa lagi, hal baru apa lagi. Jangan hidup ini dilewati begitu saja. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Ya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Amen. Roh yang sama yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 26. Pribadi yang sama itu mengajak saudara dan saya setiap hari menyelidiki berapa hal? Baca berapa? Segala sesuatu. Sekarang bayangkan, bagaimana hidup akan bosan kalau tiap hari diajar oleh satu pribadi yang sanggup mengajar segala sesuatu. Bagaimana hidup nggak jadi semangat kalau yang ngajar kita mau mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Amen. Itu keren luar biasa. Hasilnya cuma satu loh, malas bangun siang. Karena apa? Kita menunggu, ada apa ini pagi ini, ada apa lagi? Wih, hari ini apa yang Tuhan mau berikan? Wah, luar biasa. Nah, ini yang menyedihkan bagi gereja, bagi Tuhan.
gereja memberangus, membelenggu, mengotaki Roh Kudus dengan doktrin. Maka itu ketika Roh Kudus mau bekerja, mau berkarya sesuai keinginannya untuk mengajar kita tentang segala sesuatu, untuk mengajak kita menyelidiki segala sesuatu, gereja menolak, sesat. Itu nggak cocok dengan doktrin kami. Habis. Saudara, kira-kira 15 tahun yang lalu, kalau saya salah saya minta maaf. Pertama kali saya dengar sebuah istilah dalam dunia manajemen, dalam dunia kepemimpinan, leadership. Ada kalimat ini. Ayo kita berpikir out of the box. Saya pertama dengar kata itu, saya tahu ini ada sesuatu, cuma saya belum ngerti. Begitu saya ngikuti banyak seminar-seminar kepemimpinan, seminar manajemen, seminar-seminar pekerjaan itu. Oh, sangat celaka seorang manusia yang pikirannya dikotak-kotakkan. Maka itu mereka mengajak kita out of box, keluar dari kotakmu itu. Saudara, maafkan saya. Agama, ya dengar, agama itu satu-satunya lembaga buatan manusia yang tidak pernah bisa diinovasi dan dirubah. Itu cuma agama. Jadi agama itu satu-satunya lembaga yang paling kaku. Kalau sampai agama itu berani merubah doktrin, bisa perang besar itu. Maka itu ketika semuanya mengalami inovasi, semuanya mengalami pembaruan, agama sulit. Tapi COVID-19 memaksa agama untuk out of box. Karena ibadah berubah. Ini luar biasa. Tadi siang diskusi dengan anak saya itu. Kenapa masih ada gereja, maaf, yang berkata harus tertanam di sini. Kamu gak boleh kemana-mana. Maksudnya baik, jangan sampai kamu dapat pengajaran yang salah. Saya berkata kepada dia, sambil tertawa. Dengan COVID-19, prinsip gereja itu bubar. Nah sekarang jemaatnya minggu aja gak bisa ke gereja terus-terusan. Sekarang bisa melihat pelajaran pendeta macam-macam dengan proses yang macam-macam via sosial media. Bagaimana pendeta bisa ngawasi? Gak boleh kamu, gak boleh kamu. Di sosial media begitu banyak. Maka itu kita jangan kaku. Ayo kita out of box. Keluar dari kotak kita, dari doktrin kita. Nah itulah Roh Kudus. Satu-satunya pribadi yang bisa mengajar kita tentang segala sesuatu. Dan satu-satunya pribadi yang bisa mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Bayangkan kalau saudara dan saya sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, di mana dosen kita sanggup mengajar kita tentang segala sesuatu dan sanggup mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Pasti kita semua jadi super genius. Maka itu rugi kalau kita nggak mau belajar. Selama kita hidup rugi. Tidak mungkin ada lembaga pendidikan, misalnya belajar S1, kuliah S1, tapi ngulangi pelajaran SMP dan SMA. Kan gak lucu. Tapi maaf, itu yang dibuat oleh gereja. Pengajarannya yang itu, karena doktrin. Kata pendiri organisasi kita, kata pendiri gereja kita. Padahal sudah mati lama itu orang. Sudah ratusan tahun lagi. Tapi masih dipegang. Maka itu agama itu ketinggalan. Karena susah untuk diinovasi. Padahal semua sudah mengalami pembaruan yang luar biasa. Maka itu dalam hidup ini, ayo kita berjaga-jaga. Jangan kaku, jangan masuk kotak, jangan masuk doktrin yang membuat Tuhan nggak bisa bekerja apa-apa. Jadi siapkan diri untuk hidup benar-benar diajar oleh pribadi yang luar biasa ini. Wah, itu indah sekali. Itu menyenangkan karena tiap hari ada hal-hal baru yang Papa kerjakan. Ayat yang terakhir, saudara.
supaya kita makin puas untuk mengerti, untuk mengikuti, untuk mentaati hal-hal baru yang Papa sediakan buat kita semuanya. Kolose 3 ayat 10. Ya. Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 10. Ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Luar biasa. TSI version. Ya. Sekarang kita sudah diberikan pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah supaya lebih mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Allah pencipta yang menjadikan hal ini dalam diri kita. Ya. Hebat. Diperbarui. Enggak cuma sekali dua kali, tapi terus menerus. Bagaimana akan bosan hidup? Kalau tiap hari ada pelajaran baru tiap hari, saudara. Pasti kita enggak akan bosan. Maka itu maaf ya. Kenapa anak-anak muda malas diajak ke gereja? Karena tidur. Membosankan sekali. Sebuah ritual yang dibuat ribuan tahun yang lalu masih dipakai sampai hari ini. Mana anak-anak muda suka? Tapi Roh Kudus membuat hal-hal yang baru. Maka kalau Tuhan sudah memberikan kita pakaian manusia baru, dan pakaian itu diperbarui terus-menerus, nggak bosan bukan? Sampai kita memiliki karakter Yesus seperti pencipta kita. Wah, hidup yang seperti ini, hidup yang menyenangkan sekali. Siap untuk terus belajar? Berusaha mengetahui kehendak Tuhan? Hanya ada satu cara untuk kita bisa mengetahui kehendak Bapa kita. Taklukkan, buang keinginan diri sendiri. Lakukan semua yang jadi keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau Papa tahu bahwa kita suka mencari, menemukan, mendapatkan hal-hal yang baru, maka dengan mudah Papa akan berikan yang baru buat kita semuanya. Selamat belajar setiap hari dengan hal-hal yang baru. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup ini. Keren ya, kalau kita menjadi murid Yesus, sangat keren. Hal-hal baru setiap hari kita akan lakukan. Oke ya, selamat menjadi murid Yesus yang benar. Setiap hari kita belajar banyak hal yang kita perlu taklukkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.